Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke, sebelumnya sudah pada makan belum sebelum kesini? Sudah. Belum, nanti silakan habis ini makan ya. Dijaga kesehatannya. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sidajan Asofa, bisa dipanggil Bu Sofa. Saya di sini sebagai tester untuk tes kali ini, yakni tes kreativitas. Nah, sebelum saya membicarakan atau menginformasikan tentang tes kreativitas ini lebih lanjut, apakah ada yang mau ke kamar mandi terlebih dahulu? Karena selama tes ini tidak boleh keluar ruangan. Tidak. Oke, baik. Selanjutnya, di sini ada yang udah tahu nggak apa sih tes kreativitas itu? Belum. Oke, jadi tes kreativitas ini digunakan untuk mengukur seberapa sih tingkat kreativitasnya kalian masing-masing gitu. Kan pastinya setiap orang itu memiliki tingkat kreativitas yang berbeda-beda seperti itu. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, selanjutnya saya akan membagikan lembar jawaban terlebih dahulu ya. Lembar jawaban ini silahkan diisi dengan identitas yang diperlukan di situ, nama dan juga nama sekolah ditulis dengan huruf kapital. Untuk nomor ruangan, tanggal lahir dan juga tanggal tes ditulis menggunakan angka semua ya, termasuk bulannya. Apakah sudah selesai mengisi semuanya? Sudah. Oke, selanjutnya saya akan membagikan buku soalnya. Buku soal ini jangan dibuka terlebih dahulu sebelum diperintahkan. Juga jaga agar tetap bersih dan juga rapi, jangan kotor, terlipat ataupun basah. Oke, sekarang silakan dibuka terlebih dahulu bukunya. Oke, yang pertama di situ ada tes yang pertama, tes permulaan kata. Buatlah sebanyak mungkin kata-kata yang dimulai dengan kata yang tertulis di atas kertas. Yang diperbolehkan menulis nama negara, nama kota, atau nama gunung. Dan yang di sini tidak boleh menuliskan nama orang. Contohnya di situ ada tertulis kata saya. Jadi di situ bisa ditulis menjadi kata saya, sakit, sambil gitu boleh. Tapi kalau misalnya Salim itu kan nama orang, itu tidak boleh. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Waktunya pengerjaannya selama 2 menit, dimulai dari sekarang. Waktu habis, silakan letakkan alat tulisnya. Lanjut ke halaman berikutnya. Yang kedua adalah tes menyusun kata. Di sini Anda semua diinstruksikan untuk menyusun sebanyak mungkin kata-kata dengan memakai huruf-huruf dari kata yang tertulis di kertas itu. Seperti yang sebelumnya, semua kata-kata boleh dipakai kecuali nama orang. Di situ tertulis kota baru. Nah, di sini misalnya dari contohnya ini kota baru kan ada huruf B. Di situ ada yang menjadi bata, ada yang menjadi batu, ada yang menjadi buta, seperti itu. Apakah bisa dipahami? Bisa. Oke, waktunya 2 menit. Silakan dikerjakan dimulai dari sekarang. Waktu habis, silakan letakkan alat tulis dan beralih ke halaman selanjutnya. Tes selanjutnya, tes ketiga membentuk kalimat 3 kata. Di sini kalian semua disuruh untuk membuat sebanyak mungkin kalimat yang terdiri dari 3 kata yang huruf pertama setiap kata diberikan dalam soal. Urutan huruf-hurufnya boleh diubah dan tiap kalimat hanya boleh memakai 1 kata. Jadi tidak boleh ada kata yang sama ya. Di situ ada contohnya ALG. Ada misalnya aku lagi gembira. Nah, bisa dibalik lagi menjadi kita lagi apa. Tapi kalau misalnya dirubah lagi,
aku lagi galau, nah itu nggak boleh ya, karena aku sama lagi tadi sudah seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Oke, jadi di sini waktu pengerjaannya 3 menit. Silahkan dikerjakan dimulai dari sekarang. Waktu habis silahkan ditaruh ya alat menulisnya. Kita ke halaman selanjutnya. Tes yang keempat, tes sifat-sifat yang sama. Di setiap soal akan diberikan 2 sifat benda. Nah, pikirkan sebanyak mungkin benda baik hidup ataupun benda mati yang memiliki kedua sifat tersebut. Nah, di contohnya di situ tertulis merah dan cair. Nah, apa sih yang benda yang merah dan juga cair? Di situ ada jawabannya, misalnya darah, sirup mawar, dan juga saus tomat. Nah, apakah bisa dipahami? Bisa. Oke, waktu pengerjaan 2 menit untuk setiap soal. Silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Oke, waktu habis. Silakan taruh alat tulis menulisnya. Lanjut ke halaman berikutnya. Oke, selanjutnya yang kelima, tes macam-macam penggunaan. Pada tes ini tugasnya itu memikirkan untuk apa saja benda sehari-hari ini dapat dipakai di luar penggunaan yang lazim. Jadi jangan dituliskan sesuai kayak apa yang biasanya kita pakai di setiap hari, tapi pikirkan macam-macam penggunaan lainnya yang tidak biasa ataupun tidak umum, baik yang pernah dilihat atau dialami sendiri atau yang bisa dibayangkan. Nah, di sini ada contohnya itu pensil. Nah, pensil itu biasanya juga untuk menulis, menggambar gitu ya. Nah, di sini tuh kalian semua disuruh menulis selain apa gitu, selain untuk menulis dan menggambar. Misalnya, pensil mau dipakai untuk sumpit ini. Nah, itu kan bisa mungkin ya kalau dipikirkan, tapi itu tidak umum seperti itu. Nah, seperti itu yang ditulis. Bisa dipahami? Bisa. Oke, waktu pengerjaan 2 menit. Silahkan dikerjakan mulai dari sekarang. Oke, waktu habis. Silahkan ditaruh. Beralih ke tes selanjutnya. Silahkan dibalik. Tes ke-6, tes apa akibatnya? Nah, di sini dilukiskan suatu keadaan yang biasanya tidak terdapat atau tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Bayangkan keadaan tersebut jika benar-benar terjadi, apa saja akibatnya yang akan muncul. Tuliskanlah sebanyak mungkin akibat-akibat itu. Misalnya, apa akibatnya jika orang bisa terbang seperti burung? Mungkin jadinya transportasi tidak lagi digunakan seperti itu. Apakah bisa dipahami? Bisa. Oke, waktu pengerjaannya 4 menit. Silakan dikerjakan dimulai dari sekarang. Oke, waktu habis. Silakan taruh alat tulis. Masukkan lembar jawaban pada buku soal dan saya akan mengambilnya. Oke, sudah saya hitung dan jumlahnya sudah sesuai dengan semua yang hadir pada kali ini. Terima kasih karena sudah menyempatkan hadir untuk tes kali ini. Setelah ini kalian bisa melanjutkan aktivitas kalian masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.